Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jangan lupa dalam pandemi ini teman-teman tetap selalu menaati protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita akan memulai pelajaran pertama kita di semester 2. Ibu akan menyapa kalian dengan tagline level 3. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Hari ini kita memasuki di tema 3E subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam cuaca dan ciri-ciri cuaca. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk awan. Dan yang keempat, siswa dapat memahami unsur-unsur dalam cerita dongeng. Pernah tidak teman-teman melihat di suatu daerah turun hujan lebat sekali, sementara di daerah lainnya tampak cerah? Nah, itu peristiwa apa teman-teman? Nah, kejadian yang teman-teman lihat berikut contoh kejadian cuaca. Ada yang turun hujan, ada yang cerah atau panas, ada yang cerah berawan. Ini adalah contoh kejadian cuaca. Jadi di setiap wilayah itu akan berbeda-beda. Nah, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat, bisa berlangsung dalam beberapa jam atau dalam waktu sehari. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Di Indonesia ada lembaga yang terus-menerus mengamati keadaan cuaca. Lembaga itu sering kita dengar dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berpusat di Jakarta. Nah, BMKG memiliki tugas mengamati, mencatat, dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara di setiap daerah berbeda-beda, sehingga dalam setiap daerah akan mengalami cuaca yang berbeda-beda. Ada yang mengalami cuaca panas, ada yang mengalami cuaca cerah berawan, dan ada yang mengalami cuaca mendung. Jenis-jenis cuaca di Indonesia dan lambangnya. Nah, yang pertama ini ada cuaca cerah panas. Lambangnya seperti matahari. Yang kedua, cerah berawan. Lambangnya matahari yang ditutupi oleh awan. Yang ketiga, ada mendung. Yang keempat, ada hujan. Ciri-ciri cuaca panas. Ketika siang hari, matahari tegak lurus di atas permukaan bumi. Yang kedua, udara terasa panas menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. Nah, biasanya ini terjadi pada musim kemarau. Orang-orang sangat kepanasan. Nah, ciri-ciri cuaca cerah berawan. Ciri-cirinya yaitu matahari bersinar terang, udara terasa hangat, awan sedikit menutupi matahari, angin berhembus sepoi-sepoi. Ini adalah ciri-ciri cerah berawan. Ciri-ciri cuaca mendung. Langitnya berwarna kelabu, udara terasa agak hangat, menandakan akan turun hujan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri cuaca hujan. Langit menjadi gelap, matahari tertutupi oleh awan mendung, suhu udara terasa dingin,
butiran air berjatuhan dari awan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang berbagai bentuk awan di halaman 11. Ada awan serat, awan gumpalan, dan awan lapisan. Awan serat nama lainnya yaitu cirrus. Sedangkan awan gumpalan namanya cumulus, dan awan lapisan namanya stratus. Nah, awan serat ini berbentuk seperti kapas, kemudian berwarna putih, menimbulkan akan hujan. Kemudian awan gumpalan menandakan cuaca cerah dan panas. Tampak bercahaya di bagian tepi, nih di atasnya ini seperti ada cahaya. Terus awan cumulus yang mengumpul akan membentuk seperti mendung yang disebut cumulonimbus. Terus kemudian awan lapisan. Awan lapisan nama lainnya stratus. Nah, ini biasanya tanda akan turun hujan berwarna kelabu, tapi hujannya hujan gerimis. Selanjutnya yaitu dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide yang menjadi pengembangan cerita. Yang kedua alur, jalannya cerita atau urutan peristiwa. Yang ketiga tokoh, pelaku yang muncul dalam cerita. Yang keempat latar. Latar itu bisa jadi tempat, waktu, suasana dalam sebuah cerita. Yang kelima amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, matahari yang setia di halaman 15 ini adalah dongeng pendek. Nanti di sini ada unsur-unsur cerita. Nah, saat pertama kali diciptakan alam semesta dalam kegelapan, Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putarannya yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur satu hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugasnya yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta meski manusia sering memarahiku." Wah, baik sekali ya matahari. Walaupun manusia sudah mengejeknya, sudah mengeluh, memarahinya, tapi matahari tetap setia untuk menerangi. Nah, kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang lain itu sudah menghina ataupun mengejek kita. Nah, matahari yang setia. Unsur cerita dalam dongeng matahari yang setia. Yang pertama, tema, sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Nah, jadi tema inti dari ide dari cerita dongeng matahari yang setia tadi yaitu sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Terus yang kedua, tokoh, matahari dan manusia. Matahari yang memiliki sifat setia meskipun tidak dihargai, manusia yang memiliki sifat selalu mengeluh. Kemudian latar ini ada tempat dan waktu. Tempatnya di mana? Di langit dan bumi. Waktunya
zaman dahulu hingga sekarang. Amanat yaitu pesan yang disampaikan. Nah, pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut yaitu sebagai manusia kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Nah, ini adalah unsur cerita dalam dongeng. Jadi kita harus pahamin ini. Ada 4 ya, tema, tokoh, latar, amanat, sama alur. Tapi kita akan mempelajari 4 ini. Kita pahami, oh tema itu ide, sehingga cerita itu bisa berkembang. Nah, kemudian yang kedua tokoh. Tokoh itu pelaku. Yang ketiga latar. Latar itu tempat dan waktu, bisa juga suasana. Nah, yang keempat yaitu amanat, pesan yang disampaikan, pesan dalam dongeng yang disampaikan kepada kita. Kita seharusnya sebagai manusia harus bagaimana? Nah, baiklah teman-teman, tadi adalah pembelajaran hari ini tentang keadaan cuaca, terus kemudian berbagai macam awan, selanjutnya yaitu unsur-unsur dongeng. Nah, teman-teman, Ibu akan selalu mengingatkan pada teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, badan kita yang bisa menjaga adalah diri kita, bukan orang lain. Jika tidak dimulai dari diri kita, siapa yang akan menjaga? Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya, agar terjaga dari virus COVID-19 ini. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.